Kompetensi guru itu sesuatu yang bisa namanya program pendidikan dari pemerintah, bisa ikut tapi bukan dari guru penggerak, bisa dari PP penggerak, pengajar praktik. Apa pengajar praktik? Pengajar praktik itu yang membimbing dari guru-guru penggerak ini. Kalau saya lihat ya Bu, yang waktu saya ikut dengan Ibu Vera kemarin, yang ikut tes itu cuman mungkin nggak tahu berapa orang di Kabupaten Serawan. Malah yang banyak itu apa namanya itu, kalau kita buka di PKB kita itu kalinya kalau untuk guru sertifikasi lah ini apa namanya itu lah valid. Itulah pertanyaan dari guru-guru kebanyakan. Lah valid belum. Masalah duit cepat sekali. Yunia, saya udah itu enggak. Masalah duit cepatnya memang Bu. Lepas belum sertifikasi gitu, lepas ini itu. Ada udah pernah buka si PKB? Mungkin lupa, mungkin tak sadar. Nah, itulah Bu. Makanya memang saya tengok tuh, wah jauh nian memang gitu, ketinggalan. Saya dengan Bu Vera ini banyak lebih diam. Gitu nengok dulu tuh orang tuh ngomong pun dia Bu, kata-katanya dulu. Yang apa bahasan kompetensi guru yang dapat yang apa namanya hasil dari guru penggerak ini. Pemerintah itu berharap dari guru penggerak ini bisa menggerakkan komunitas, bukannya gerak joget-joget ya, menggerakkan komunitas kita misalnya seperti di KKG atau warga sekolah, rekan kerja kita, wali murid. Nah, itulah yang bisa digerakkan untuk mengembangkan pendidikan kita lebih baik lagi. Lihat lagi Bu ya. Nah nih. Nah, mungkin ibu-ibu pernah dengar apa nama itu Ki Hajar Dewantara. Mungkin pernah ya, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini tokoh pendidikan kita Bu, tokoh pendidikan Indonesia. Tapi Indonesia tidak ada make. Kenapa baru sekarang diangkat? Baru sekarang diangkat Ki Hajar Dewantara. Yang paling ingat mungkin ibu-ibu itu Puri Handayani, ya lah. Nah itu tuh filosofi dari apa? Ki Hajar Dewantara. Itu filosofi salah satunya. Cuma satu itu saja yang dipakai oleh Ki Hajar Dewantara. Malahan Bu, negara lain memakai filosofi KHD itu. Negara lain pakai punya itu. Nah Indonesia yang mau pakai. Baru sekarang mau dipakai. Makanya dikembangkan di dalam pendidikan guru penggerak itu yang pertama sekali modul 1 itu tentang Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah kita harus perubahan paradigma itu. Paradigma kita belajar begini. Mindset itu kita rubah dulu. Jangan kita jalan di tempat seperti itu saja. Ya Bu. Nah, pola pikir seorang guru itu harus ada perubahan, harus mengembangkan diri. Di sini di filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu diartikan sebagai tuntunan, bukan tuntutan. Tuntunan hidup tumbuhnya kembang anak-anak. Jadi menuntun
segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita menciptakan seorang anak itu menuntun ya Bu, jangan menuntut. Biasanya kita menuntut biasanya kita ngajar di TK di lembaga kita ya Bu, biasanya kita tuntut. Anak tuh harus tahu baca, harus tahu nulis, harus tahu huruf-huruf ABC. Tapi ini tidak. Kalau Ki Hajar Dewantara ini kita menuntun itu seperti apa? Ya seperti kita tuh balik dia, KHD ini balik dia sama seperti kurikulum merdeka, kembali ke permainan. Jadi anak-anak itu dituntun melalui permainan. Berarti sekarang Bu, TK, SD, SMP, SMA, semuanya pembelajaran itu balik ke permainan. Kalau kita dulu SD, SMP itu duduk rapi, dia kan Bu, SMP duduk rapi, yang ada yang duduk dia silakan keluar. Ya begitu ya nak? Yang malas-malas, yang tidur-tidur silakan keluar. Tidak. Kalau sekarang dituntut guru penggerak itu menuntun anak siswanya, menuntun, bukan menuntut. Jadi kita dicari di olah pikiran kita tuh supaya apa? Karena apa? Ini misalnya anak mengantuk. Apa kira-kira yang bisa kita ajak anak ini supaya jangan ngantuk? Itulah melalui permainan. Jadi anak SMA itu juga pelajaran itu permainan. Dipakai untuk permainan, ya, dipakai. Jadi pelajaran di TK ini diangkat ke dalam sama SD, SMP, SMA. Makanya waktu saya di pelajari modul 1 tentang KHD, terus pendamping saya PP saya datang, dia bertanya, Ibu gimana perasaan Ibu setelah mengetahui tentang KHD? Saya bilang ke PP saya, Ibu tanpa saya sadari, sebelum teori ini datang, itu sudah kami laksanakan di TK. Kenapa? Memang kalau kita di TK itu memang berpusat pada anak. Memang permainan yang kita pelajari. Tapi dari permainan anak bisa berhitung, anak bisa mengenal bahasa, aspek perkembangannya itu berkembang. Tanpa disadari teori KHD ini sudah kami kembangkan Bu. Cuma teorinya terlambat. Begitulah saya bilang dengan PP saya. Karena gitu, oh seperti itu ya Bu kata PP. Jadi saya lihat di permainan pembelajaran saya di kelas. Ini loh, saya bermain sains. Bermain sains tentang tema air, api kemarin, terus permainan drama, jadi peran. Nah, itu juga saya masukkan, saya kasih lihat. Oh ternyata memang TK ini pelajarannya memang KHD, tapi cuma teorinya saja terlambat. Cuma kita tidak tahu memang Bu, mindset kita tuh memang tidak ini gitu kan. Yang sudah ada itu sudah lah itu. Kamu lurus mau dapat tuh kalau PPH itu setahun itu cuma dihapus baik tanggal. Iya. Nah, seperti itulah mindset kita guru TK. Tak ada kita nak berkembang, tak ada yang lain. Nah mulailah kita gini berkembang, mulailah mencoba sesuatu hal. Apalagi sekarang kita teknologi telah bagus, lah apa, tinggal nyari tadi internet. Kira-kira apa permainan yang bisa menarik anak? Ya Bu. Nah di filosofi KHD ini ada namanya yang dipakai, ada 3 filosofi. Yang pertama itu Ingarso Sungkulodo, yang kedua Ing Madya Mangunkarso, yang ketiga itu Tutwuri Handayani. Yang biasa kita dengar itu mungkin Tutwuri Handayani. Tidak Bu? Pernah Ibu dengar Tutwuri Handayani? Hah? Itulah yang di SD paling banyak tulisannya dulu dah di dinding-dinding Tutwuri Handayani ya lah. Nah, tuh ada 3 filosofi yang dipakai. Bentar Bu. Nah, karena banyak yang dipikir yang di dalam otak ini lah. Takut salah kasih ke Ibu. Yaitu di depan memberi contoh atau sebagai tauladan. Terus yang kedua itu
Ing Madya Mangunkarso. Ing Madya Mangunkarso itu menjadi apa? Dorongan, memberi dorongan. Nah, yang ketiga itu Tuturi Handayani. Tuturi Handayani ini tentang memberi semangat dari belakang. Memberi semangat dari belakang. Ya Bu, berarti di depan, di tengah, di belakang itu dituntut. Sebagai guru itu jadi orang depan, orang tengah, orang belakang. Jadi di depan itu kita sebagai tauladan. Jadi kita contoh dari anak-anak murid itu. Jangan pula gitu memberi contoh tapi bahasa gitu, yo maklum lah kadang itu kan keseleo mulut tidak ngomong yang tidak ini sembarangan misalnya carut kita anak. Apa kita sadari? Nah itu kan bukan tauladan bagi anak-anak, bukan contoh ya Bu. Tidak. Nah itu ingat tuh apa? Filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah ini dia peran guru penggerak. Mungkin Ibu Vera bisa? Mungkin di bagian belakang. Ibu Vera nanti. Ini Bu, peran guru penggerak. Peran guru penggerak itu yang pertama ada 5 ya. Menjadi pemimpin pembelajaran. 2, menjadi coach bagi orang lain. Mungkin anak ibu-ibu ini coach itu apa? Nggak tahu juga. Enggak. Kami juga nggak tahu dulu. Kamu kali masuk orang enak kayaknya nyebut coach apa yang disebut coach enggak. Nah yang ketiga itu mendorong kolaborasi. Yang keempat mewujudkan kepimpinan murid. Yang kelima menggerakkan komunitas praktis. Nah Bu ya, yang pertama itu atau jadi contoh dari guru-guru yang lain. Jangan pula ngejek kawannya mau maju nih, mau maju dewe. Kita mau maju dewe, jangan pula kita jadi ejek. Nah jadi ibaratnya tuh teman yang maju tuh kita ikut maju pula, aku kita kalah saing. Walaupun kita umurnya berbeda, walaupun tempat lembaga kita berbeda. Kamu tuh enak lah S1, apa lembaga kamu tuh enak lah lengkap, fasilitas lengkap. Tidak bisa seperti itu Bu. Nah kita harus menjadi misalnya lembaga lain Bu lengkap fasilitas. Tapi kita kira-kira kita bisa apa yang kita jadikan supaya kita bisa seperti mereka. Misalnya kita memanfaatkan lingkungan kita, alihkan ke lingkungan kita di sekitar kita selain. Nah jadi itu Bu ya. Jadi coach bagi orang lain. Nah yang ketiga itu mendorong kolaborasi. Nah kolaborasi mungkin sudah tahu. Kolaborasi itu yang kita bekerja sama dengan guru sesama rekan kerja kita. Terus bekerja sama dengan murid. Ibu membantu murid itu untuk belajar mandiri. Jangan kita mendorong murid, tapi jangan pula kita membantu itu tuh misalnya anak tidak tahu kita yang bantu mamanya tidak tahu, tapi kita pancing anak itu supaya anak itu bisa mandiri berbuat sendiri. Itulah jadi kita pimpinan murid yang kita mempunyai motivasi untuk murid-murid ini. Nah itu untuk menciptakan karakter anak. Jadi anak itu sudah tercipta karakter mandiri. Jadi kita peran guru kita mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kelima itu menggerakkan komunitas praktis. Ya komunitas praktis itu ya seperti itu tadi Bu. Nah itu aktif dalam AKG, dalam gugus. Terus yang dapat apa? Ini jadi pengurus organisasi IG, pengurus organisasi PGRI, Himpaudi. Itu termasuk dari menggerakkan komunitas praktis. Dalam mewujudkan perubahan diperlukan visi dan langkah itu yang tepat untuk mencapainya. Jika visi itu dapat terwujud bila adanya kerjasama semua warga sekolah. Nah untuk mewujudkannya langkah nyata dengan menggunakan metode apresiatif inquiry. Nah, tidak ada yang tahu dah Bu apresiatif inquiry. Apalagi tahapan bakja.
Kamu baik Bu, kemarin kami juga udah tahu. Apun tahapan baca, apun apresiasi ibu ini. Tapi kamu awak dituntutan untuk tugas, mau tidak mau saya buka Google, tiap hari buka Google. Mungkin kok lari katanya, koi payu, istirahat, gitu. Sampai jam 2 kadang buat tengok laptop, tengok HP, tengok laptop, tengok HP. Tuntutan kita untuk selesai supaya guru TK ini sama dengan guru-guru yang lain, jangan beda ya. Nah ini nilai kebajikan atau dimensi pada profil pelajar Pancasila. Nah, kurikulum Merdeka itu ciri khasnya itu yaitu profil pelajar Pancasila. Itu bedanya dengan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 tidak ada itu. Kalau kurikulum Merdeka harus ada itu. Setiap kegiatan harus mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nah, inilah elemennya, 6 elemen dari profil pelajar Pancasila. Sebenarnya kalau ibu tengok 6 profil ini pembelajaran itu di TK, di lembaga sudah ada semua. Ya enggak? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu berdoa ada setiap melaksanakan, sebelum melaksanakan. Sebelum makan kita berdoa ada. Setiap kita kalau mengucapkan kata-kata puji syukur yang itu, alhamdulillah untuk yang agama Islam, ya enggak? Ya kan? Nah, apalagi bersyukur, itu juga kita ajarkan. Nah, itu sudah ada. Yang kedua, berkebinekaan global. Nah, seperti itulah yang tadi kita mau buat kegiatan. Kegiatan itu sesuai dengan keberkebinekaan. Nah, budaya lokal kita angkat. Nah, tahun depan kalau sukses acara kita besok ini, tahun depan kita buat lagi lebih besar. Kita bikin Nusantara. Misalnya lembaga ini nanti buat dari Pulau Sumatera, yang kedua nanti Pulau Jawa, Pulau ini. Kita tampilkan khas dari Pulau Sumatera apa saja, khasnya dari Pulau Jawa apa saja. Nah, mulai dari itu Bu, berkebinekaan global. Yang ketiga itu gotong royong tahu Bu ya, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini yang paling sulit itu diapakan. Ya Bu, bernalar kritis. Malah mulai nampak ada tulisan mulai baca dikit-dikit ngantuk. Yunian, Kak Ibu baik, ayo juga. Tapi kalau baca status orang di Facebook, hantu. Apalagi nih yang komentarnya, komentar. Itu jadikan anak itu, menciptakan anak itu memiliki nilai profil pelajar Pancasila seperti ini. Inilah karakternya. Nanti karakter anak itu besok. Nah, kebanyakan karakternya ini yang banyak hilang dari kita, dari anak murid itu. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan saya tanya Bu, hukuman, penghargaan, motivasi itu beda gak Bu? Nah, ini yang saya buat Bu ya. Contoh keyakinan kelas kelompok saya, kelompok anggrek. Nah, ini contohnya Bu. Di sini saya buat cuma 4 karena di TK itu anak tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Jadi saya buatlah gambar-gambarnya. Yang pertama itu merapikan dan bermain bersama. Merapikan mainan bersama. Yang kedua, mendengarkan ibu guru berbicara. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, tidak berkelahi dan saling menyayangi. Nah, nanti kita lihat contohnya Bu, videonya ya. Ini contoh keyakinan kelas kelompok saya, kelompok anggrek. Ini kelompok Ibu Pera, kelompok mawar. Ada dia buat sopan dan menghormati guru, membersihkan mainan setelah bermain. Jadi anak TK itu kita buat gambarnya. Kalau kita buat kata-kata, anak tidak tahu apa yang buat ibu guru. Ya, tapi kalau melalui gambar, anak itu mengerti. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, membuang sampah pada tempatnya. Ini yang Ibu Pera, kelompok mawar.
Nah, ini Bu, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu penguasaan. Yang keempat kebebasan dan kesenangan. Nah, bertahan hidup itu contohnya Bu, bertahan hidup makan, pakaian. Itu kebutuhan manusianya Bu. Nah, udah makan gitu mati, ya dah. Nah, kalau kasih sayang dan rasa diterima, nih, kalau kasih sayang dan rasa diterima itu dalam komunitas, di dalam sekolah kita, rasanya kita ingin diterima oleh teman-teman kita. Rasanya kita ingin disayang, ingin diterima kompetensi kita, kebaikan kita ingin kita diterima, ya Bu ya. Yang ketiga penguasaan. Penguasaan ini bukan berarti kita menguasai segala macam, tidak. Penguasaan ini berarti kita memiliki jabatan yang bisa untuk merawat dan lingkungan kita, ya. Kebebasan ada ininya juga. Nah, kebebasan itu. Yang kelima itu kesenangan. Kalau kita pasti lagi kita pengen kesenangan, ya Bu. Ada yang pengen susah. Inilah senang kalau duit banyak, apalagi duit banyak, duduk di rumah, ungkang kaki nak belanja tinggal Shopee. Nah, apalagi kontrol posisi guru. Terima kasih Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ibu ya sudah memberi waktu kami, saya dan Ibu Maya untuk bersosialisasi mengenai materi CGP ini. Nah, ini di sini jadi materi kita adalah 5 posisi budaya positif. Apa itu budaya positif? Tadi sudah dijelaskan Ibu Maya, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, di dalam budaya positif ini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, mungkin posisi kontrol apa yang tepat kita budayakan di dalam sekolah kita? Pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Sekarang saya mau tanya, 5 posisi apa yang tepat untuk kita sebagai guru TK di sekolah? Ini ada contohnya. Sebagai guru, sebagai penghukum. Nah, mungkin ini sudah pernah kita terapkan di sekolah kita mungkin, ya. Guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Tadi sudah dijelaskan Ibu Maya. Maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nah, ini Bu, posisi penghukum itu misalnya kita sebagai guru pasti kita akan berkata kepada murid, patuhi aturan saya, awas. Nah, di situ tadi sudah dijelaskan Ibu Maya. Awas, kita tidak boleh bilang awas ke anak murid. Nah, terus kamu selalu saja salah, seakan-akan selalu pasti, selalu yang terakhir. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran yang bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, inilah contoh dari seorang guru dengan posisi penghukum. Nah, ciri-ciri penghukum, nada suaranya tinggi. Kita Bu, kalau kita marah anak itu pasti suaranya tinggi. Awas, lagi jatuh, ya dah. Nah, itu mungkin kita tak sadar kita sudah menjadi penghukum anak, ya dah. Tubuh kita mata kita sambil melompat, mungkin di TK mungkin tidak ada, mungkin takut anak TK kalau seperti itu, ya dah Bu. Mungkin tidak cocok ini masuk ke posisi hukum sebagai kita terapkan di sekolah kita. Ya. Nah, terus kita sendiri bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti ciri-ciri penghukum. Kalau kita bicara melotot ke anak, kita tegas, suara bergerak. Mungkin ada Bu, guru itu suaranya adanya tinggi, tapi dia lembut. Ya, nah itu ada. Nah itu apa ciri penghukum akibatnya kepada anak? Nah, kemungkinan murid akan marah dan mendendam
atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepanjang pulang sekolah, murid-murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Murid itu kalau kita ngomong tegas dengan murid, kita sering melarang murid ini tuh, mungkin dia akan dendam dengan kita, ya Bu. Apalagi sehari kita marah-marah. Mungkin ada, saya pun juga pernah tuh dulu. Saya pernah tuh dulu sering marah-marah. Mungkin anak itu benci dan nengok saya, udah mau dia, mau misalnya mau buka makanannya, udah mau dia sama saya, tapi dia ada guru lain, enggak katanya. Kenapa? Mungkin itu saya selalu melotot dengan dia, marah, awas selalu dilarang kan. Itu dengan posisi guru penghukum. Terus kedua tadi, pembuat merasa bersalah. Nah, di sini ada juga posisi guru pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini kata-kata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nadanya lembut, dia ngomong dengan murid itu, berapa kali bapak harus memberikan tahu kamu ya. Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Nah, murid itu selalu merasa bersalah kalau itu gurunya selalu ya. Terus ciri-cirinya, nada gurunya dalam merasa bersalah ini memelas, halus, sedih, rasa tubuh merapat pada anak lesu. Bagaimana perasaan murid? Nah, bagaimana perasaan murid kalau bilang gurunya berbicara seperti itu, seperti nada suaranya memelas, halus, ada tubuh. Sering juga kita temuin di sekitar sekolah kita ya. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan guru. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap berhukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam hatinya. Murid menanam perasaan tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya, walaupun dengan cara negatif. Nah, merasa bersalah ini sangat bahaya di benak anak-anak. Kita lembut dengan anak, tapi anak itu kita merasa dia merasa bersalah dengan kita, ternyata dia itu bersalah dengan kita, ya Bu. Nah itu mungkin insya Allah ada di TK. Lagi posisi ada. Nah, kita posisi teman mungkin di TK ini seperti ini posisi teman, ya dah. Kita berteman kepada anak, ya kan? Guru posisi teman. Guru posisi ini tidak akan menyakiti murid. Nah, ini mungkin cocok di TK, ya Bu? Posisi teman. Namun akan tetap berupaya mengontrol. Murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ada juga yang negatifnya posisi teman. Seperti ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bantu bereskan. Hal negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut posisi teman ini dia Bu kalau buka suatu saat kan misalnya ibu itu tidak sekolah, jadi dia tidak mau dengan ibu guru lain, dia dengan ibu itu baik. Itulah posisi negatifnya. Posisi dari negatif temannya, jadi dia akan kecewa. Misalnya cara dia menyelesaikan tugas, dia tidak mau, dia tidak selesai, dia harus dibimbing dengan satu guru itu saja. Karena apa? Guru tadi sudah menganggap dia seperti teman. Jadi dia suatu saat ibunya tidak sekolah, dia pasti akan kecewa. Murid merasa dikecewakan karena tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah
dah. Dia nak dengan Ibu Devi itulah. Tak mau dia kemana pun tuh Ibu Devi dia ikut. Itu dia kenapa dia merasa berteman itu. Ada juga posisi positifnya, ada juga posisi negatifnya. Ya, orang tuanya pun juga pernah juga curhat dengan kami Nanda. Dia tidak mau bu sama ini bu, dia cuma mau sama Ibu Devi. Mungkin Ibu Devi ini sudah menganggap dia sebagai teman, apa-apa dia jadi ketergantungan dengan Ibu Devi. Dia mau nulis harus ada Ibu Devi duduk, ya kan? Tak ada Ibu Devi dia udah mau masuk kelas. Itu nyatoi tak Bu Devi? Nyatoi itu sekarang ada tuh di kelas Ibu Devi. Kalau Bu Devi lagi mau. Bila Bu Devi ke sekolah dia udah mau masuk bu. Anak tuh lain keluar. Kenapa dia udah mau dengan guru yang berdua itu tadi? Mungkin dia ada rasa takut. Mungkin di posisi apa guru berdua tadi itu posisi pemantau, penghukum. Itu ada itu di mungkin sudah di sekitar kita lah sudah kita lalui kalau sudah. Ini ciri-ciri teman adanya suatu selamat haji sambil senyum ringan. Nah, hasil dari posisi teman tadi, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid akan menjadi ketergantungan pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, dia hanya akan membuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi dia ketergantungan dengan satu orang guru itu saja. Ya, terus pemantau. Mungkin di posisi teman tadi ada cita-cita TK boleh cocok dimasukkan ke dalam kegiatan TK kita. Terus yang keempat, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaannya diajukan seorang pemantau. Pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, tetap cek posisi. Pemantau, kita selesai dulu. Terus, lalui juga di sekitar kita ya. Salah satu punya formal, huruf. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Kak? Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu harus mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak? Ya. Dari posisi kontrol pemantau ini, sifat murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah, atau membuat seorang berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada saat jam istirahat. Ini sering kita terjadi di sekitar kita. Kita memantau murid itu ya Bu, sering terjadi. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat. Seperti waktulah habis, anak terus nak makan, waktu makan, anak terus jadi buat tugas, harus selesai sampai selesai. Itu dalam posisi pemantau, padahal waktunya sudah habis. Terus, manajer. Kita dituntut guru TK ini harus menjadi posisi manajer. Di TK harus menjadi posisi manajer. Apa manajer itu? Manajer itu posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bisa ada Bu, kita di TK anak kita dibuat di posisi manajer. Misalnya anak sudah mau bermain, ibaratnya bermain, jadi menyerahkan mainan. Terus kita suruh anak tuh rapikan semuanya. Bisa ada Bu, berulang-ulang kita tuh.
Apa yang terjadi kalau misalnya ya, kalau mainannya berserakan harus diapakan? Bisa dah, itu posisi manajer. Namun kita bila ingin menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada institusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer, sebagai diri sendiri. Di sekolah guru harus dituntutkan di posisi manajer, karena murid itu merdeka, dia bebas. Sudah dia main, dia harus bersihkan sendiri, harus rapikan sendiri. Kita guru hanya memantau. Nah, maksud juga memantau. Harus dari saya kita sebutkan, harus dia. Pokoknya dia harus bertanggung jawab membersihkan mainan dia sendiri. Ini ada contoh, nanti ada video sudah kami lumayan video di posisi manajer seperti apa. Karena kita di TK, di sekolah-sekolah baik TK sampai SMA, murid harus dituntut di posisi manajer. Nah, ciri-ciri manajer apa yang kita yakini, kembali keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, akan mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, Ibu, kami ada buat video contoh dari posisi manajer itu seperti apa. Kalau kita guru Ibu di sekolah harus tuntut dengan posisi manajer. Bisa lah kita ya, kira-kira saja. Masalahnya anak TK ini kan spontan. Apa yang kita tengok itu yang dijawabnya. Kalau di SD, di SMP anak itu sudah dewasa, apalagi SMA bisa di posisi manajer. Kalau TK kayaknya kurang pas, tapi kita kurikulum merdeka ini dituntut anak harus menjadi posisi manajer. Ini ada contoh video. Hasil dari posisi manajer tadi, pada posisi manajer guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan sendiri. Murid itu harus mengeluarkan permasalahan sendiri, dia yang harus mengeluarkan masalah sendiri. Tentu dengan bimbingan guru. Ini ada contohnya segitiga restitusi. Ya, ini ada namanya segitiga restitusi. Tadi sudah sempat saya singgung sedikit tentang restitusi. Mungkin baru pertama ya Bu, restitusi apa? Segitiga restitusi. Yang kita tahu itu segitiga Geometri. Iya, bermuda ya. Segitiga bermuda. Yang di laut enggak. Itu yang kita tahu segitiga bermuda itu. Nah, ini ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah salah satu proses atau sistem atau cara yang dapat menciptakan kondisi bagi murid itu untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi apapun permasalahan mereka itu bisa kita pakai segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Langkahnya Bu, yang pertama itu menstabilkan identitas. Apa pula stabilkan identitas? Yang awak tahu identitas kok? Nama, nama itu? Alamat, Tempat tanggal lahir. Iya, bentuk itu kan yang tahu kita identitasnya Bu. Nah, di sini yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, ini contohnya Bu. Ada contoh kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Yang pertama itu berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Nah, kata-kata macam itu pula kita dikata dengan anak-anak. Padahal biasanya kita tidak boleh gitu ya Bu. Biasanya berbuat salah tidak boleh. Kan? Kalau di sini di restitusi malah diajarkan itu dipakai. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua itu tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Yang ketiga itu saya juga pernah melakukan kesalahan. Berarti kita juga memberikan contoh pada anak bahwa kita pernah juga melakukan kesalahan. Nah, yang selanjutnya bisa kita kata-kata ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi
Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, itu salah satu contoh, beberapa contoh kata-kata yang bisa kita pakai untuk menstabilkan identitas. Misalnya nih, anak berkelahi. Anak berkelahi kan paling sering lah kita di TK tuh anak berkelahi, lago tuh lah, enggak? Lago, berebut mainan, segala macam. Nah, dari situasi itu bisa kita pakai menstabilkan identitas. Kita bilang ke anak yang satu dan anak yang satu lagi, bedakan kata-katanya. Misalnya si Tono, apa namanya itu, berbuat salah itu tidak apa-apa Tono. Ibu juga pernah berbuat salah, tapi anak itu sendiri menjawab, iya Bu. Nah, seperti itulah contohnya yang bisa kita pakai untuk menstabilkan identitas. Nah, yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah nih. Contoh katanya itu, kata-kata yang bisa kita ucapkan itu misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, masuk juga kata-kata. Padahal kata-kata itu perasaan itu tidak bagus lah dipakai dengan anak ya. Tapi bisa masuk itu, bisa masuk jadi apa perkataan untuk manajer. Nah nih, ada lagi nih. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Malah kita pula balik nanya ke anak itu. Nah, itulah namanya posisi manajer tadi yang dibilang Ibu Vera. Jadi apapun yang kita ucapkan, kita pancing anak itu untuk kembali ke keyakinan dia sendiri. Jadi dia sendiri, dia yang berbuat salah, dia sendiri yang mencari solusi. Ya kan Bu? Dan yang lagi Bu, kata-katanya dari validasi tindakan yang salah. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting darimu. Nah, itu juga masuk loh Bu. Misalnya anak belajar, kita sebutkan kata-kata seperti itu. Tapi kalau mau selesai, kalau untuk anak TK kita balikkanlah sesuai dengan bahasa kita, Bu ya. Kalau mungkin kalau untuk bahasa yang seperti itu anak TK mungkin tak ngerti. Apa kata ibu? Tambah tahu, ya. Tapi kita balikkan dengan bahasa yang dimengerti anak. Misalnya apa? Tak apa-apa anak sono kalau tidak doa itu. Apa? Kalau itu biasalah berbuat salah. Misalnya kayak gitu. Kita balikkan kata-kata itu sesuaikan dengan kata-kata yang dimengerti anak. Kalau kita buat dengan bahasa Indonesia jelas seperti yang tadi saya contohkan itu, tidak paham anak Bu. Pikirannya ibu baik kalau saya tanya kayak gitu pasti anak juga tidak paham. Ada juga yang tidak kelak mikir lah katanya. Ada juga kita mak nih kan. Nah, itu contoh dari validasi tindakan salah. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, itulah tadi Bu, kembalikan keyakinan kelasnya. Keyakinan yang sudah dibuatnya sendiri. Bisa dia kelahi di dalam kelas, balikkan ke keyakinan kelas. Kalau dia kelahi di luar kelas atau permasalahan itu di luar kelas, kembalikan keyakinan yang sudah dibuatnya sendiri. Sebelum kita waktu ajaran baru, bisa kita buat dulu ke semua anak yang dalam keyakinan sekolah, kesepakatan sekolah. Nah, jadi setiap kesepakatan sekolah itu berarti misalnya anak datang tepat waktu, terus kalau terlambat dia permisi, itu bisa kita masukkan dari kesepakatan sekolah, berbeda dengan kesepakatan kelas. Kalau kelas itu antara guru dengan siswa. Kalau kesepakatan kelas sekolah itu guru, kepala sekolah dan siswa. Itu bisa kita pakai, ya. Nah, kalau untuk menanyakan keyakinan itu, kita kata-kata bisa kita pakai itu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Berarti seperti itu kata-kata yang bisa kita ucapkan kepada anak. Itu namanya posisi manajer. Lanjut Bu Vera. Video. Nah, ini Bu, sebelum video saya mau bilang dulu nih terakhir tentang perbedaan konsekuensi, restitusi sama hukuman. Tadi dah, balik belakang sedikit. Hukuman itu kalau konsekuensi itu kita kembalikan ke konsekuensi. Misalnya apa konsekuensinya? Kalau seperti di pemantau posisi pemantau itu, misalnya anak itu datang terlambat, datang. Nah, jadi pas dia datang terlambat,
pemantau tinggal bilang, nah kalau kamu terlambat, akibatnya apa? Kalau saya terlambat ibu, berarti saya menambah jam belajar saya setelah keluar main. Berarti itu konsekuensi bu, konsekuensi, ya. Nah kalau hukuman, kalau kamu terlambat kamu mendapatkan hukuman, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi berarti kalau dia terlambat, berarti jam belajar yang sudah terlewat itu dia tambah dari jam main dia. Itu namanya konsekuensi. Makanya yang tadi yang paling terbaik di antara 5 posisi kontrol itu adalah manajer. Posisi manajer. Karena posisi manajer itu kembali ke keyakinan kelas, anak mencari solusi sendiri sesuai dengan karakter anak itu sendiri. Ini salah satu kasus yang sudah saya buat. Ini karena anak TK ini dia berbicaranya secara spontan, tidak bisa kita buat dulu. Jadi bahasanya pun juga bercampur-campur dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah. Nah, ini videonya yang sudah saya buat. Ini kasusnya yang saya buat kasusnya tentang anak itu bermain di sentra bermain, sentra masak-masak. Dia mainannya berserakan. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk anak itu membersihkan sendiri? Jadi itulah kita belajar menjadi posisi kontrol manajer. Coba Bu Merah. Kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Nah, kesepakatan kelas itu anak ibu sendiri yang buat aturannya. Nah, ini sudah ibu buat 4 kesepakatan kelasnya. Ada gambar. Yang pertama, gambarnya ini gambar tentang apa? Bersih-bersih. Buang sampahnya pada tempatnya. Terus menjaga kebersihan kelas kita. Menjaga kebersihan kelas kita. Bersama-sama anak ibu menjaga kebersihan. Jika temannya tidak menjaga kebersihan, makanya anak ibu harus menjaga kebersihan kelasnya. Harus ingat, lihat sampahnya. Kalau sampah buangnya pada tempatnya. Ini kalau anak ibu setuju dengan kesepakatan yang ini, anak ibu nanti tempel. Ini gambar apa ya? Gambar emoji tentang orang tersenyum. Nanti anak ibu tempel satu-satu. Nah, terus nih kesepakatan kelas kita yang kedua adalah apa ini? Nah, dengar nih yang seperti tadi. Ini ibu gurunya sedang berbicara. Kalau ibu guru sedang berbicara, anak ibu semuanya mendengarkan. Apa? Mendengarkan ibu guru berbicara. Ya, jika temannya berbicara, ibu gurunya sedang bicara, anak ibu ingati, Daniel jangan bicara. Kita harus melalui kesepakatan kelas kita. Harus ingat kesepakatan kelas kita. Ini aturannya ya. Anak ibu kalau setuju bisa tempel lagi tanda senyumnya lagi. Yang ketiga apa ini? Apa ya? Iya, pintar Kenzi. Tidak boleh berkelahi. Ini tidak berkelahi dan saling menyayangi. Semuanya anak ibu di kelas ini saling menyayangi. Tidak boleh kelahi-kelahi. Tidak boleh, iya tidak mau berkawan sama kamu dah. Iya tidak mau berkawan sama Dita. Dita sering cubit-cubit. Tidak boleh.
Anak ibu semuanya saling menyayangi. Temannya jatuh dibantu. Bisa? Iya, nanti tempel lagi di sini. Ya. Nah, ini lagi apa? Ya. Bukan tidak boleh main-mainan. Hah? Bukan. Ini kalau anak ibu sudah, iya kalau sudah bermain di tempatnya, anak ibu, iya pintar, membersihkan mainannya. Ramai-ramai, mari kita membersihkan mainan bersama-sama. Kalau sudah bermain, anak ibu rapikan. Tidak boleh tuh sudah main dilempar-lempar. Nanti kalau dilempar-lempar, ibu ingatkan lagi dengan kesepakatan kelas kita. Berarti berapa kesepakatan kelas kita? Ada 4. Yang pertama, menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua apa? Mendengarkan ibu guru sedang berbicara. Yang ketiga apa? Tidak berkelahi dan saling menyayangi. Yang keempat, setelah bermain, mainannya dibersihkan. Nah, sekarang gantian. Nih, ya. Yang maju duluan ya. Yang maju duluan nih, Anin. Ibu silakan ambil di sini berdiri, ambil emojinya, tempel yang mana anak ibu mau disetujui. Yang mana anak ibu setuju, ya? Boleh tempel semuanya, boleh. Ya, semuanya boleh ditempel. Silakan Anin, ayo Anin. Yuk, Anin cepat. Ya, berdiri. Berdiri sayang, berdiri. Nah, ambil banyak-banyak. Ya. Nah, cepat nih. Ya, tempel. Silakan Anin tempel. Ikuti ya ininya.
Kalau sudah main itu mainannya dibereskan. Kalau iya, jadi Dita kira-kira kalau mainannya berserakan begini, apa yang harus Dita lakukan? Dibereskan. Baik, coba apakah besok ditanya kalau bermain mainannya diserak-serakan begini lagi? Nah, baiklah, Ibu senang sekali kalau Dita mau bereskannya. Besok Dita berarti harus bisa memperbaikinya. Jadi coba Ibu lihat Ditanya beres-beres. Coba, yuk. Nah, bagaimana? Seperti kita kan kemarin Ibu bilang keyakinan kelas kita itu kalau sudah mainannya disusun, dirapikan. Iya. Di sini ditaruhnya di mana? Ini makanannya taruh di sana. Ininya taruh di dekat kompor. Itu mainannya ada yang jatuh juga. Kita ambil, ayo. Nah, ayo. Nah, rapikan. Iya. Pintar Dita. Ya, terima kasih Dita. Ibu Maya menerapkan tentang budaya positif di kelasnya. Tanggapan anak kami cukup baik dan menyenangkan sekali. Jika ada mereka mendapat temuan kembali dengan kenyataan di kelasnya, mereka akan istilahnya merasakan di mana letak kesalahannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat atau yang telah diterapkan oleh Ibu Setri Damayanti, masalah budaya positif yang diterapkan ke anak kelompok anggrek bermanfaat sekali karena anak dapat mematuhi aturan positif atau budaya positif yang telah diterapkan oleh Ibu Setri Damayanti. Misalnya mengenai aturan positif, mendengarkan aturan yang sudah disampaikan Ibu Guru mengenai jika membuang sampah harus pada tempatnya, mengikuti peraturan apabila Ibu Guru menerangkan, anak harus mendengarkan Ibu Guru lagi mendengarkan, membereskan mainan yang berantakan dan anak suruh merapikan kembali. Ya, dan yang satu lagi, anak tidak boleh berkelahi di dalam ruangan kelas. Itulah budaya positif, aturan positif yang telah diterapkan oleh Ibu Setri Damayanti untuk di kelas anggrek. Sangat bermanfaat sekali karena anak-anak dapat menyadari pelanggaran atau apa yang dilanggarnya. Dengan kesepakatan tadi, anak bisa introspeksi diri kembali, menyadari akan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah diterapkan Ibu Setri Damayanti. Itu sangat bermanfaat sekali dan nampak implementasinya ke anak dan anak bisa menerapkannya. Demikianlah budaya positif atau aturan positif yang disampaikan oleh Ibu Setri Damayanti dan sangat bermanfaat sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.